Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Senang sekali saya kembali di Midnight Live. Setelah minggu lalu saya jalan-jalan dong. Bisa juga. Saya nggak mau kalah sama Otong. By the way, selamat Hari Pahlawan Nasional. Hidup pahlawan. Terima kasih para pahlawan mengajarkan kita arti keberanian dan pengorbanan. Perjuangan kita saat ini salah satunya memberantas korupsi. Dan yang pasti koruptor tidak layak disebut pahlawan. Emang ada? Ya udah tahu saya. Lu nanya saya. Ya udah langsung aja deh. Ya. Kita mulai di Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas lagi soal korupsi. Dan lagi-lagi pelakunya kepala daerah. Waduh. Korupsi lagi, korupsi lagi. Ini apa macam sulkis? Siklus macam apa ini? Dibalik. Jabatan yang katanya tempat pengabdian, kenyataannya malah jadi ladang cuan. Di depan layar semua terlihat rapi, ada rotasi, ada promosi, ada sertijab resmi. Tapi di belakang layar ada praktek suap sana sini buat dapat posisi. Dapat jabatan bukan karena pintar, tapi karena sudah bayar. Bilangnya bekerja untuk melayani, prakteknya pelayanannya nggak jalan. Amplop yang jalan-jalan. Kalau penonton kerja terus sampai rawat jalan. Bosnya jalan-jalan. Bisa aja saya. Aman kan bos? Bahkan nggak cuma bupati, sekretaris daerah juga jadi sorotan. Bupatinya ganti, sekdanya nggak ganti-ganti. Belasan tahun gak kena rotasi. Bukan karena kinerjanya, tapi karena sudah paham celahnya. Bisa. Katanya jalurnya lewat satu pintu. Cuma plafonnya bolong-bolong. Bocor bos. Ibarat ada temen toksik jadi admin grup WA kantor. Mau di kick gak bisa. Mau left grup takut dituduh makar. Ujung-ujungnya diam aja. Kalau di mention mentok-mentok pakai emot jempol aja balasnya. Dalam hati terserah dah. Semua cerita itu ada di Ponorogo. Dari bupatinya Sugiri Sancoko, lalu sekdanya Agus Pramono, kemudian direktur RSUD-nya Yunus Mahatma dan Sucipto pihak swasta. Semua terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan, proyek, dan gratifikasi. Dan sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Awalnya dagang jabatan, akhirnya dapat rompi tahanan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang ada 3 klaster perkara dalam kasus ini. Pertama, dugaan suap terkait pengurusan jabatan. Asal rajin setoran, jabatan mah aman bang. Lalu dugaan suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo. Nah ini ibarat lo mau nembak gebetan. Nggak bisa cuma modal gombalan. Harus ajak jalan-jalan, nonton. Sama jangan lupa kasih bapaknya martabak telur spesial. Karena yang manis udah ada di kamu. Dan yang ketiga adalah kasus dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi. Udah kayak temen toksik di kantor, modalnya kasih kado atasan. Biar dianggap karyawan andalan. Aslinya mah kerjanya berantakan. Itu kan kasihan bosnya udah beli parfum mahal-mahal. Tetap aja boiler, dijilat mulu soalnya.
Uye. Aman kan bos? Bos gua nih. Saat ini para tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama sejak hari Sabtu 8 November sampai dengan 27 November 2025. Jadi sebelumnya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terciduk saat operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Jumat 7 November malam. Sugiri nggak sendirian, ada 13 orang lainnya yang juga ikut terjerat OTT pada Jumat Keramat. Kabar OTT KPK di lingkungan Pemkab Ponorogo saat itu langsung menyebar. Rumah dinas Bupati di Jalan Alun-Alun Utara mendadak sunyi dan tertutup rapat. Sunyi dan tertutup rapat. Itu rumah dinas apa dompet penonton? Sunyi, sepi, kosong. Tertutup terus. Sekalinya dibuka, isinya gulungan odol. Bisa aja nih temen lo nyamperin, pinjem duit dong, dompet gue kosong nih. Lo jawab, nggak pikiran, nggak tatapan, nggak dompet, kosong semua. Ya udah sini dompetnya gue isi siluman macan aja. Daripada nggak ada isinya. Dimanapun kesurupannya isinya siluman macan. Arek naon maneh. Dan sebelum ditangkap, Sugiri diketahui sempat hadir kegiatan rotasi jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo yang berlangsung sekitar pukul 15 hingga 16. Kini KPK langsung mendalami praktek dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Sugiri. Asep bilang Sugiri pakai banyak alasan untuk membuat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD nggak nyaman hingga akhirnya mau menyuapnya. Seperti yang terjadi pada tersangka Direktur RSUD Dr. Haryono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, dia diduga memberikan suap karena mendengar kabar akan digeser dari jabatannya. Usai mendengar kabar tersebut, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri Sancoko. Dapat kabar mau digeser, bukannya tanya salahnya apa, evaluasinya gimana. Malah tanya harganya berapa. Bisa aja suntikan infus. Dan pada Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari Yunus kepada Sugiri melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Lalu pada periode April-Agustus, Yunus juga melakukan penyerahan uang kepada Sekda Agus Pramono senilai 325 juta rupiah. Selanjutnya pada November 2025, Yunus kembali menyerahkan uang senilai 500 juta rupiah melalui kerabat Sugiri. Asep menjelaskan selama ini penyerahan uang kepada Sugiri dilakukan secara berlapis, tidak langsung diterima oleh Bupati Ponorogo 2 periode ini. Jika dijumlah total uang yang telah diberikan Yunus dalam 3 klaster penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar rupiah dengan rincian yaitu untuk Sugiri Sancoko sebesar 900 juta rupiah. Dan Agus Pramono senilai 325 juta rupiah. 1,2 miliar. Itu kalau dibeliin mesin fotokopi. Yang datang mesin espresso. Salah mesin ya. KPK menduga praktek serupa juga terjadi di SKPD lain di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Lebih lanjut, praktek suap menyuap jabatan ini berdampak buruk pada pelayanan untuk masyarakat Ponorogo. Misalnya untuk mendapatkan kembali uang yang dikeluarkan untuk menyuap Sugiri, Yunus harus melakukan sejumlah penyesuaian di tempatnya bertugas. Kualitas layanan pengobatan diturunin, kualitas obat diturunin, semua diturunin. Biar jabatannya nggak turun-turun. Gak cuma kasus suap menyuap jabatan, KPK juga menemukan adanya dugaan suap terkait paket proyek pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo. Kalau kita kan ujung-ujungnya paling paket COD. Iya. 11. Peleter lagi. Pamer kok pakai barang utang. Yang penting sombong. Yang penting sombong. Bos gua nih.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pada 2024 terdapat proyek pekerjaan RSUD Ponorogo senilai 14 miliar rupiah. Dari nilai tersebut tersangka Sucipto selaku rekanan RSUD Dr. Haryono memberikan fee kepada Yunus sebesar 10% atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Yunus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sugiri melalui ADC Bupati Ponorogo dan adik dari Bupati Ponorogo. Fee-nya aja gaji penonton 10 tahun. Nyampe gak sih? Nyampe ya? 20 tahun. 10 tahun gak nyampe. Itu harus ambil bangku, naik, biar nyampe pakai sapu. KPK juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan Sugiri. Asep bilang pada periode 2023 hingga 2025 Sugiri diduga menerima uang senilai 225 juta rupiah dari Yunus. Selain itu pada Oktober 2025 Sugiri juga menerima uang sebesar 75 juta rupiah dari Eka selaku pihak swasta. Sementara itu partai yang menaungi Sugiri, PDIP juga ikut merespon. DPP PDIP menyatakan bakal mengevaluasi sistem kaderisasi usai Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPP PDIP Said Abdullah bilang bahwa penangkapan Sugiri akan menjadi langkah untuk pembenahan di internal partai. Said bilang, kata Said, PDIP menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Selain mendalami Sugiri Sancoko, KPK juga tengah mendalami bagaimana Sekda Ponorogo Agus Pramono yang bisa mempertahankan jabatannya selama 13 tahun. Jadi Sekda 13 tahun. Jabatannya stuck kayak penonton ya. Tapi Sekda 13 tahun kayak raya. Penonton 13 tahun cuma haduh doang. Asep menjelaskan bahwa fokus pendalaman adalah mengenai kemungkinan adanya pemberian suap oleh Agus Pramono kepada pihak lain untuk mempertahankan posisinya. KPK menduga kuat bahwa Agus Pramono sebagai Sekda Ponorogo memiliki peran sentral sebagai perantara dalam dugaan suap pengurusan jabatan. Orang apa bang tuh, bang sentral? Bisa aja saya. Karena jika berkaca pada kasus yang menjerat keempat tersangka kali ini terlihat begitu kompleks dan terbagi dalam beberapa klaster dugaan suap dan gratifikasi. Pertama, dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, penerima suap adalah Sugiri dan Agus, sedangkan Yunus sebagai pemberi suap. Selanjutnya yang kedua, untuk klaster dugaan suap dalam proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, penerima suap adalah Sugiri dan Yunus. Pemberi suap dalam klaster ini adalah Sucipto. Terakhir, pada klaster dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, penerima suapnya adalah Sugiri. Yunus lagi-lagi disebut sebagai pemberi suap dalam klaster ini. Pokoknya ruwet dah kasusnya. Ya. Banyak klasternya kayak nama komplek. Nama kompleknya Suap Indah Jabatan Permai. Bisa aja saya. Udah berapa kali tuh bisa aja saya. Ya. Udah gak ada bahan lagi nih. Korupsi lagi. Dalam sepekan OTT KPK menjerat 2 kepala daerah. Yakni Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo seolah menegaskan kalau para pelaku praktek lancung itu memang gak kenal kapok. Iya, benar. Karena kalau kapuk buat bantal. Kapuk. Iya. Kapuk kan buat bantal. Kalau bapuk, koruptor tuh bapuk. Kalau bakpao, ada warna merahnya di atas, isi ayam. Kalau isi kacang merah, warnanya kuning tuh. Kalau hijau, mata lo hijau, lihat duit. Bahkan sepanjang tahun ini KPK udah menangkap 3 orang kepala daerah melalui OTT. Belum lagi level pejabat daerah di bawahnya dan anggota legislatif daerah, udah banyak pula yang ditangkap dan ditersangkakan oleh KPK. Temuan KPK menyebut 51% kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan pejabat daerah. Baik eksekutif maupun legislatif.
Itu menandakan korupsi di daerah masih jadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Fakta itu memperlihatkan upaya pengawasan yang gak pernah jadi fokus dari birokrasi yang bobrok dan kotor. Dan birokrasi yang bobrok itu muncul dari kepemimpinan yang korup. Kasus ini juga jadi bukti kalau reformasi birokrasi di daerah masih jauh dari harapan. Reformasi birokrasi yang harusnya dijalankan secara nyata, faktanya cuma jadi jargon atau narasi politik semata. Selain itu, birokrasi juga harus dilepaskan dari segala bentuk politisasi, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu. Karena jika terus ditarik-tarik kepentingan politik, reformasi birokrasi tidak akan pernah berjalan. ASN ya harus netral. Namanya aja ASN, N-nya netral. Karena kalau R mundur. Mobil metik dah ya. Apa yang terjadi di Ponorogo ini bukan cuma soal salah urus birokrasi. Tapi cerita tentang amanah yang dikhianati dan jabatan yang disulap jadi ladang transaksi. Jabatan itu harusnya buat kasih pelayanan, bukan buat cari setoran. Dan saat cuan jadi ukuran, maka pelayanan hanya jadi slogan. Selama jabatan masih bisa dibeli, selama proyek hanya untuk memperkaya diri, dan selama gratifikasi masih dianggap rezeki, maka reformasi cuma jadi janji dan slogan keadilan cuma jadi kata-kata hari ini. Mau tahu nggak kata-katanya seperti apa? Mula-mula malu-malu, lama-lama mual-mual. Anak gue di PHP-in. Sudah saatnya para pemangku jabatan sadar diri. Jabatan bukan tempat untuk memperkaya diri, tapi ladang untuk berbakti. Ingat, jika jabatan dan kekuasaan terus disalahgunakan, maka cepat atau lambat hukum akan datang bukan hanya sebagai teguran, tapi juga untuk menumbangkan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Sampai kapan ya gue bacain berita soal korupsi terus ya? Baru minggu lalu kita bahas soal korupsi. Ini baru hari Senin kita bahas korupsi lagi. Nggak ada habis-habisnya ya. Habis-habisnya ya, nggak ada habis-habisnya. Ya udah deh, kita jeda dulu. Soalnya nanti bintang tamu kita hari ini Bang Miing. Pasti seru ya. Jangan lupa hai-nya dikeluarin ya. Kami akan kembali dengan informasi dari Monday Light News. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.